Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ahlul Bait, keluarga berkeluarga di rumah ini yang alhamdulillah, masya Allah luar biasa, baru duduk sudah disuguhkan susu, masya Allah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait pada malam hari ini menjadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumah yang kita tempati pada malam hari ini Allah jadikan rumah yang penuh dengan barokah, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya Allah selamatkan dan bahagiakan hidupnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, bapak-bapak, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah sampai pada detik ini Allah masih limpahkan dan cucurkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat kuat di dalam diri kita. Mudah-mudahan harapan kita semua mampu menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti yang kita adakan pada malam hari ini. Karena kata Nabi, majelis ilmu itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kalian lewat daripada taman-taman surga Allah, jangan hanya lewat saja, tapi singgah dan masuklah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, taman surga yang seperti apa yang kau maksud? Kata Rasulullah, taman surga itu adalah majelis ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, Bapak, kalau pengajian ini sudah diumumkan, sudah diberitahukan sama anggota-anggota keseluruhan, dia bisa hadir tapi memang gak mau datang, bukan karena sesuatu hal yang penting, tapi dia nggak datang karena malasnya. Kata Imam Syafi'i, fakabir alaiha arba'an, maka ucapkan kalimat takbir kepadanya sebanyak 4 kali. Jadi kalau 4 kali takbir itu sholat apa? 4 kali takbir itu sholat apa? Sholat jenazah. Berarti kata Imam Syafi'i ini sama orang kayak orang mati. Ini untuk diri kita, jangan pula ditengok satu persatu. Kira-kira sampai nggak datang malam. Pak Pulan tadi nggak datang. Dia gimana nggak datang? Kenapa? Malas dia datang. Ya udah ke rumahnya kita. Itu datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain kan kau datang? Kata Imam Syafi'i, Pak, Bapak kalau malas aja, gara-gara malas nggak datang ngaji tadi. Kata Imam Syafi'i, takbir kami 4 kali untuk Bapak. Boleh Bapak biar kami takbir 4 kali. Jangan, nggak datang lagi dia wirid itu. Merajuk nanti. Nah, ini artinya untuk diri kita sendiri. Kalau bulan depan kita bisa hadir tapi nggak mau karena malas, nah, ingat-ingatlah yang dibilang oleh Imam Syafi'i. Berarti samalah aku walaupun hidup digolongkan seperti orang yang mati, terkhusus mati hatinya. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kehadiran kita junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, di dalam, di luar, di dapur maupun di kamar kalaupun ada, mudah-mudahan semua kita ini adalah hamba-hamba Allah
yang nanti akan diberikan Rasulullah syafaatnya di yaumil mahsyar, di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku agak tak fokus, aku memang banyak kali makan aku lewat. Tengok juga makanan lewat. Soalnya dari maghrib tadi gak makan. Nah, ini kode keras. Nah, biasanya kan Ustaz kayak mana kan Pak, dikasih suruh ceramah ditaruh makanan, nggak mungkin aku ceramah sambil makan kan? Ya, kalau pernah ada bontot kan aja lah nanti. Nah, canda Bu, canda. Nggak usah dipikirkan, usahakan aja. Orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi Pak dari Johor ke sini itu lewat dari wisata Mercy. Lewat dari situ, saya banyak ambil pelajaran dari perjalanan tadi. Saya sangka tadi saya dari Eka Rasmi itu sampai di sini 10 menit nyampe. Karena memang dibilang sahabat saya 10 menit nyampe Bang. Oh iya, udah agak tenang, agak santai saya pikir. Rupanya gitu kalau masuk di perjalanan, Masya Allah. Beda dengan harapan kita. Janji 10 menit, tapi ternyata 15 menit. Bapak nelpon tadi saya itu memang mau jalan. Karena ditelepon, udah nelpon dia, geraklah. Begitu saya gerak, waduh, Masya Allah, macet Pak. Macet. Kenapa terjadi hal seperti itu? Tembung lagi luar biasa Pak. Macetnya luar biasa. Ini mohon maaf. Apalagi di jalan raya itu, maaf Pak, naik kereta tuh belok kanan, lampu sen yang kiri gitu. Iya, kadang-kadang sampai nyenggol-nyenggol kita. Ada nanti yang beloknya nggak bilang-bilang. Mohon maaf, tukang becak sama supir angkot Pak. Hanya orang tuh sama Allah yang tahu kalau mau belok. Awak pun nggak tahu, tiba-tiba aja belok. Kita harus perlu apa? Perlu kehati-hatian. Ya hati-hati dalam hal apa? Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita ini, hati-hatilah dalam menjalani kehidupan kita. Nabi pernah menganalogikan kehidupan di dunia ini, kata Rasulullah, bagaikan orang nyebrang jalan. Bukan orang berjalan, nyebrang jalan. Kalau berjalan beda dengan nyebrang. Berjalan agak jauh, pasti butuh waktu yang lama. Tapi kalau nyebrang itu sebentar. Itulah hidup, sebentar. Walaupun begitu sebentar, seperti orang nyeberangi jalan. Kalau menyeberangi jalan itu kan ada yang harus kita perhatikan. Kita lihat kendaraan melintas, lihat kanan, lihat kiri. Kalau ada, tahan dulu, jangan melintas dulu. Supaya apa? Supaya tidak celaka. Begitu juga kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini harus dijalani dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Ucapan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama hal kayak wirid-wirid gini Pak. Tadi baca Yasin, tahlil, ibadah nggak? Ibadah. Tapi bisa rusak nilai ibadah tadi. Kenapa? Karena mulut ini luar biasa. Tajamnya lebih tajam daripada pisau. Kalau ayah-ayah jarang lah memang. Biasanya mak-mak. Ada mak-mak belakang. Kalau cerita mak-mak nanti orang sini pandai-pandai itu Ustaz buat. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini pengalaman. Ustaz, kenapa Bu? Masa Ustaz semalam wirid di rumahku, terus lontongku Ustaz diceritain sama anggota-anggota wirid. Ada yang bilang keasinan lah Ustaz, ada yang bilang kepedasan lah Ustaz, ada yang bilang udangnya nggak ada. Nah padahal ada udang yang kasih Pak Ustaz. Udang apa Bu? Cepet. Ya kan udang juga Ustaz. Hilang pahala karena apa? Karena mulut. Kalau kita laki-laki Pak, mohon maaf, jarang terjadi. Contoh hari Jumat. Kalau masuk ke sebuah masjid kita mau sholat Jumat, jarang kita melihat laki-laki selesai sholat Jumat ceritakan orang yang di sebelahnya tadi waktu sholat. Itu kalau sholat Jumat berbagai macam profesi Pak yang hadir. Tukang becak sholat Jumat, kuli bangunan sholat Jumat, supir angkot sholat Jumat, orang kantoran sholat Jumat, semua orang sholat. Tukang becak, kuli bangunan, supir truk, Pak kadang-kadang berkeringat orang tuh sholat. Nggak sempat, orang tuh lagi bersih-bersih badannya kan, keringat kan nggak najis. Maksudnya apa mereka sholat? Begitu kan kita laki-laki ini kalau sujud kan ketiaknya harus terbuka sedikit. Begitu sujud tercium kita lah bau ketiak yang di sebelah. Kira-kira ada nggak kita ngomong selesai sholat? Jarang Pak laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu Pak, ya Allah ya Karim, telekung orang pun diperhatikan orang. Saya datang di jemaah Ustaz,
Kayak mana hukumnya Ustaz? Hukum kayak mana Bu? Saya sholat, ibu yang di depan saya itu Ustaz, rumahnya besar, mobilnya Ustaz, 3 parkir depan rumah. Terus apa hubungannya Bu? Waktu sholat tadi dia pakai mukena Ustaz, dari atas ke bawah, sampai ke bawah betahi lalat semua mukenanya Ustaz. Kayak gak ada lagi mukena dia yang bagus. Padahal mobilnya mewah Ustaz. Nah ini kelemahan kita Pak. Kelemahan kita kadang-kadang begitu. Allah berikan kepada kita nikmat dalam bentuk apa? Dalam bentuk pakaian saja Allah berikan. Kadang-kadang pakaian yang kita pakai untuk menghadap Allah nggak pantas. Walaupun nggak menjadi syarat sahnya sholat, ya cukup suci, bersih, sah kita pakai sholat sah. Walaupun hanya bersinglet Pak, pakai sarung. Orang-orang dulu sering tuh, atau dulu begitu, sholat pakai sarung, pakai singlet. Sah menurut fikih sah, tapi di mana akhlak kita kepada Allah? Jangankan menghadap Allah, jumpai Pak Camat saja. Coba sekali-sekali jumpai Pak Camat, ada urusan bukan mungkin buat ngurus surat ini surat itu, datang pakai sarung, pakai singlet, pakai sepatu pantofel, pakai helm, masukkan bersama, assalamualaikum, kurasa diusir langsung awak. Menghadap camat. Camat itu makhluk yang diciptakan Allah. Menghadap Allah berani kita Pak. Pakaian asal-asal, sah menurut fikih, tapi akhlak yang perlu kita jaga. Jadi saya ngaji akhlak aja dulu malam ini. Ini akhlak kepada Allah. Banyak orang beribadah pakaiannya asal-asalan. Ya kalau orang yang udah ngaji, apalagi kita Pak, ayo mulai hari ini ke depannya, ketika kita sholat untuk menghadap Allah, ayo baguskan dulu pakaian kita. Mana yang paling cantik itu dipakai. Kenapa? Karena hakikatnya ya pakaian kita itu nikmat dari Allah. Allah yang berikan semua kepada kita. Ya gunakan nikmat itu untuk menyembah Allah. Jangan lagi pakai asal-asalan. Ini kadang-kadang kita Pak semua pakai logika. Nggak logika Ustaz. Yang penting kan masih boleh. Ya kalau masalah logika sekarang mohon maaf, kalau ditanya Pak, ini kopiah kita di kepala, kata lebih bapak pakai di kepala, berapa lah harganya? Ada 200. Jarang Pak. Peci palingan harganya paling mahal itu berapa Ustaz? Ustaz Al-Wasdiyah ya, karena mereknya mahal itu. Kalau saya 200 PN full ini Ustaz. Nah, ada yang di atas ini memang 2,5. Karena di tempat memang. Ya kalau yang standarnya Pak, yang punya saya yang sering saya pakai itu kadang-kadang juga ada yang harga 40.000 Pak. 40.000. Kita buatlah 100 standar. Kita ambil pertengahan. Peci, kopiah, tempatnya di mana? Kepala. Sepatu kita berapa harganya? Wah, jutaan pun ada. Jutaan. Lihat mereknya juga kan. Apalagi yang asli kulit tempahan, lebih mahal. Tempatnya di kaki. Kan kalau menurut logika, yang gak pantas tempat kepala itu yang lebih murah daripada di kaki. Kepala kan anggota tubuh kita yang paling kita muliakan. Waktu kecil dulu kalau kita sekolah, saya sekolah dulu Pak kecil. Kalau tolak-tolakan mau berantem, datang kau nolak kepala, lagi enak belajar tolak kepala kayak gitu, paling marah. Ini fitrah ayahku ya, kok bagus-bagus kok. Kan kita gitu dulu. Kenapa? Kepala itu anggota tubuh yang paling mulia. Tapi harga tempat yang ditempatkan di kepala itu ya paling mahal 100.000. Sepatu ada yang jutaan. Kalau logika kita nggak terima, harusnya kan yang lebih mahal itu di kepala. Tapi itulah ketentuan Allah. Nggak mungkin pula kita letakkan sepatu di kepala, lebih di kaki, kan nggak mungkin. Orang gila itu kan orang gila baru. Ya itulah. Ya semua nggak harus dengan logika. Orang sekarang nggak logika Ustaz, nggak logika. Apalagi ngaji tentang tauhid, ngaji tentang akhlak. Ya kan? Hanya bertataran pada fikih saja. Ya bukan kita meniadakan fikih, silakan bagus, syariat itu tuntunnya fikih. Tapi kan gak hanya sebatas itu Pak. Contoh, kalau kita perhatikan hari ini, bapak sholat, kita sholat, Pak anak kita sholat, ruku dan sujudnya di mana bedanya? Sama. Ruku anak kita sama kita sama. Sujud kita dengan sujud anak kita, cucu kita sama, gak ada beda.
Tapi di mana beda? Ada tauhid kita. Kalau orang tanya gini, Pak, yang nanya nih orang-orang yang gak bersunat lah, ya kan, orang kafir. Kalian sholat kemana? Ngadap mana? Ngadap Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Ya dari batu. Berarti kalian sholat nyembah batu. Sama dong sama kami juga nyembah batu. Apa bedanya Islam sama Hindu? Apa Islam? Bedanya Islam sama Buddha, sama-sama nyembah batu. Tapi kan kita Islam gak sebatas itu. Ada tauhid kita. Makanya dalam fikih juga diajarkan kiblat kita itu 3, Pak. Kiblat kita 3. Kiblat yang menghadap Ka'bah itu kiblat apa? Kiblat dada. Sholat kita itu menghadap Ka'bah, dada kita menghadap Ka'bah. Jadi kalau orang barat kiblatnya ke timur, orang timur kiblatnya ke barat, orang barat kiblatnya ke utara, orang utara kiblatnya ke selatan. Kenapa? Ka'bah posisi di tengah. Coba kalau sholat kita di Masjidil Haram, di Ka'bah, di Mekah itu, kan hadap-hadapan kita sholat, kan lingkaran. Yang sini nengok sana, yang sana nengok sini, kan begitu. Nah itulah rujukannya ketika orang timur ngadap ke barat, orang barat ngadap ke timur. Itu kiblat dada. Kiblat mata ada lagi. Di mana kiblat mata? Tempat sujud. Itulah kiblat mata. Tengok tempat sujud. Bukan tangan orang ditengok, bergerak-gerak ngapain dia tengok tangan orang. Ini kadang orang sholat tangannya tengok-tengok, Ustaz tangannya nggak mau dia, Ustaz gini-gini aja dari tadi telunjuknya. Terganggu aku sholat nah. Ya aku bilang lah, ibu sholat jangan nengok tangan orang, yang ditengok tempat sujud. Aku bilang. Itu kiblat mata, kiblat hati, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Kadang-kadang kita sholat Pak banyak lupa sama Allah. Makanya kalau dalam kajian tasawuf, orang yang sholat ketika dia lupa mengingat Allah, khofi Pak, syirik. Wah. Kita kan banyak sholat ingat lupa sama Allah. Apalagi jam tangan tinggal di kamar mandi. Wah udahlah. Udah sempat pula rakaat kedua kan, rakaat kedua datang pula diingatkan setan. Setan begitu waktu sholat itu diingatkan apa? Allahu Akbar. Kayak ada yang kurang, aduh jam tangan, Rolex pula kacau ya. Jangankan Rolex, jam tangan, sandal jepit pun hilang di masjid ini selesai. Udah sepanjang sholat Pak, awak mau batalkan sholat, awak paling depan, batalkan sholat dengan sengaja, hukumnya haram. Haram batalkan sholat dengan sengaja. Contoh nih, Allahu Akbar, sholat di kamar, Assalamualaikum, kamu, Wah disaut, Assalamualaikum, saut, datang awak ya kan Pak. Ini tamu, ini mau bayar utang pula. Ini kalau nggak diambil ini nggak dapat lagi orangnya ini. Mau nggak mau harus keluar nih, jawab cepat. Waalaikumsalam, dibatalkan sholatnya Pak, berdosa. Karena nggak akan datang jadi lagi. Ini bersyukur jadi datang. Berdosa. Ya walaupun kita dengar itu, apakah kita tidak khusyuk ketika orang salam itu kita dengar di rumah? Khusyuk. Saya pernah Pak. Saya sholat asar. Ketika saya sholat asar datang tamu, ngundang untuk tahlilan malam ke-7. Selesai sholat maghrib. Jadi Waalaikumsalam, istri saya ada Ustaz lagi sholat. Oh iya, pesankanlah ya Bu sama Ustaz, nanti habis maghrib ada acara, ada undangan kami tahlilan malam ke-7. Di mana? Di rumah Sepolan. Oh iya, katanya. Istriku lupa Pak nyampe kan. Sholat aku ke masjid. Begitu sholat aku ke masjid, nggak pulang. Selesai pulang sampai habis isya baru pulang. Bawa bontot. Begitu bawa bontot ditanya sama bini, Bang, abang dari mana kok bawa bontot? Ada tahlilan malam ke-7. Oh iya Bang, lupa aku nyampaikan sama Abang. Kok tahu Abang? Ya dengar aku tadi waktu aku sholat pengen ngomong, aku bilang. Ya artinya apa? Orang yang khusyuk sholat itu bukan dia jarum jatuh tak didengarnya, tapi kaca jatuh dia dengar. Bukan jarum jatuh dia dengar, atau kaca jatuh tak didengar. Bukan itu yang khusyuk. Yang khusyuk orang sholat itu hatinya Pak. Pendengaran dohir ini gak akan hilang. Tetap dengar, tapi hatinya ingat sama Allah. Ada sholat emak-emak kan, sholatnya nyari duit Pak. Ada. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Datang setan. Waktu di luar sholat gak ingat, di dalam sholat baru teringat. Aduh, kemana duit tadi kuletakkan ya? Lakiku tadi ngasih 200.000 kata ibu.
Ar-Rahmanir Rahim, limpul bayar jula-jula tinggal cepet limpul. Maliki Yaumiddin, limpul bayar uang anak sekolah tinggal cepet. Iya kena berdua, iya kena nasta'in, limpul tadi belanja tinggal limpul. Ihdinas siratal mustaqim, kemana limpul tadi kalau letakkan ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sayang kali lah marah lagi pun nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah balikkan ya Allah. Akhirnya apa doa waladhdallin amin. Syukuruku Allahu Akbar. Mana limpul tadi? Tadi aku dari pajak ini masih ada lah sami Allahu liman hamidah. Tadi pulang dari pajak aku langsung nyuci. Habis nyuci jemur, di mana hilangnya? Allahu Akbar. Wih sebanyak sholat Pak. 50.000 kemana hilangnya? So panjang sholat ingat duit. Itu setan. Cara setan begitu menggoda kita. Yang sedihnya nanti Pak, ketika sudah mau salam, diingatkan kita, innaka hamidum majid. Iya di kantong daster aku tadi kuletakkan Allah. Waktu mau salam baru diingatkan balik. Teringat kita balik, terganggu sholat. Makanya apa? Ayo jaga akhlak kita kepada Allah. Contohnya apa lagi? Goyang-goyang Pak. Kan ada orang sholat. Ya macam diterbangin. Barat angin ke barat, ya. Kanan angin ke timur, angin ke timur, ke depan angin ke depan, bergoyang aja sholat, enggak diam-diam, ya kan? Ada yang sholat nanti garuk, ada yang megang gigit, ada yang macam-macam lah, sembarangan bergerak sholatnya. Tentara, Pak, ada sini tentara. Anak bapak ada yang tentara enggak? Tentara itu kalau lagi baris apel Pak. Coba perhatikan, nggak ada yang berani bergerak kalau ada komandannya di depan. Siap Pak, semua siap Pak. Nggak ada yang bergerak. Kalau penggatan hidungnya gini-gini aja tuh. Iya, saya dulu sering lewat di Jipur Pak, di helmet di apa, di Griatur itu. Di Gria saya sering lewat. Itu kalau lewat kita kan ada itu pos penjagaan tentara itu megang apa tuh, megang AK itu Pak, senapang itu. Itu sering kami ejek itu Pak, kami ledek-ledek gitu. Udah lewat awak, dia nggak mau nengok tuh, diam aja, nggak bergerak. Apalagi waktu baris ada komandan, nggak berani bergerak. Ini kita di hadapan Allah berani Pak. Wah sana goyang sini, garuk batal 3 kali, garuk Pak berturut-turut gatal, 3 kali bergerak berturut-turut batal sholat kita. Ini kan kadang-kadang banyak adab kita kurang. Ya kadang-kadang dari mana? Dari beruduk pun udah kena kita Pak. Beruduk sambil ngomong itu. Wah, beruduk. Mana malam? Jam malam mana? Aman udah slow ya kau. Pokoknya kau besok sekian persen. Udah cerita dunia Pak waktu beruduk. Apalagi ada yang orang ambil uduk nggak paham cara beruduk. Udah waktu basuh muka kudu puas. Habis orang sebelah masak Pak. Waktu sholat terganggu nggak sholat? Terganggu Pak. Apalagi waktu kita rukuk, kita tengok jempol kaki. Oh ini wah yang dulu tadi, ini jempolnya tanda. Udah terganggu sholat. Nah, makanya wudhu itu juga jangan ngomong terus, begitu aja. Ya kadang-kadang khusyuk kita di dalam sholat itu nggak dapat karena apa? Terganggu. Dari wudhu itu bisa menentukan. Nah, jadi orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebenarnya ada cerita sama Herman. Iya bagus kalau memang pengajian di perwiritan di sana buat pengajian rutin. Beliau pernah tanya sama saya, kira-kira abang bisa? Insya Allah sebulan sekali mungkin bisa. Saya bilang, tapi saya maunya, ayo kita ngajinya ngaji fikih. Saya bilang, arti ngaji fikih seperti apa? Ya kita ngaji itu, ya ngaji ringan aja Pak. Tapi padahal berat, penentu ibadah loh. Di mana penentu ibadah tadi? Orang banyak ngaji sampai ma'rifat, sampai kenal kepada Allah, dekat kepada Allah. Tapi mohon maaf, mandi wajib aja nggak tahu. Banyak. Masalah air saja banyak yang nggak paham. Mana air yang suci menyucikan, mana air yang suci tidak menyucikan, mana air yang bercampur dengan air mustakmal, mana yang dikatakan air mustakmal, banyak yang nggak paham. Asal-asal aja. Ya akhirnya apa? Nggak ada ilmu ibadah kata Nabi, ditolak. Ditolak Pak. Ini penting. Saya pernah nyampaikan sama beliau, ayolah kita ngaji.
ngaji majelis ilmu ini Pak, mohon maaf kalau hari ini ditiadakan. Bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak ke depannya? Banyak komunitas hijrah yang sibuk hanya memperbaiki casingnya saja, tapi mohon maaf banyak Pak yang nggak tahu cara berwudu. Masih banyak. Saya ceramah di Pantai Labu di komunitas Muslim Upgrade itu, masya Allah, alhamdulillah Pak, ngaji pakai kitab, masalah fikih, masalah qadha hajat, masuk ke dalam WC aja Pak. Itu hukumnya ada 3. Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Sunnahnya ada 10, makruhnya ada 11, haramnya ada 10. Mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang diharamkan Allah ketika kita berada dalam toilet. Sunnah, salah satu sunnahnya di mana? Pakai tutup kepala. Orang-orang dulu yang sering itu. Kalau mau ke kamar mandi, ke toilet, tutupnya pakai anduk ya Pak. Kalau ada mak-mak lagi khususnya. Nyiapkan air di dekat kita. Sunnah hukumnya. Kita mau qadha hajat, mau buang air besar, siapkan airnya dulu untuk istinjanya. Ini kadang-kadang WC-nya di sana, udah buang air di sana, istinjanya di rumah, jalan 200 meter. Kayak mana lah posisi itu, bos, lemak lah itu kubikan. Iya kan? Ya, itu di kampung-kampung banyak Pak. Pakai sandal. Ini yang sunnah ini, inilah Islam. Di tempat yang kotor saja, di tempat yang bernajis saja bisa dapat pahala kita Pak. Ya, kalau hari ini kita sholat 5 waktu, itu utang kita. Mau nggak mau wajib dibayar. Wajib nggak dibayar kalau utang? Wajib. Kita punya uang 50.000, punya hutang 50.000. Uang tadi dibayarkan ke hutang, habis tabungan kita mana? Kan nggak ada. Kita punya hutang sehari semalam 5 waktu, kita bayar yang 5 waktu tadi, udah habis, tabungan kita mana? Yang sunnah-sunnah itulah tabungan kita. Jadi kalau hari ini sholat kita sama dengan sholat anak kita masih jauh. Ya walaupun hari ini ayo kita masih mau belajar, teruslah belajar. Jangan tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara nyata, kata Rasul. Imam Syafi'i alhamdulillah masih mengkategorikan kafir itu bukan dalam kategori kafir keluar dari agama Islam, murtad tidak. Nggak sembahyang, lahirnya disyahadatkan, diazankan, menikahnya pakai hukum Islam, ya tetap ketika meninggal dunia nggak pernah sholat pun, nggak pernah puasa pun, ketika nanti meninggal tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, dan dikubumikan di perkuburan orang muslim. Itu Imam Syafi'i bilang. Tapi kalau Rasulullah tegas mengatakan, bukan kita meniadakan Rasulullah, tapi Imam Syafi'i masih mentakwil lagi hadis itu. Karena kafir itu kan ada bagian-bagiannya. Nggak semua langsung dibilang kafir, ini kafir, nggak sholat kafir, nggak bisa. Jadi ada tahapan-tahapannya itu. Jadi jangan hanya 5 waktu saja. Ya kalau memang hari ini belum terkerjakan 5 waktu, belajarlah kita hari ini, bahkan berusahalah jangan lagi tinggalkan sholat yang 5 waktu. Mohon maaf Bapak, orang-orang tua saya, satu waktu sholat saja kita tinggalkan. Satu waktu sholat itu sebenarnya sudah cukup menghantarkan kita ke neraka Allah. Nggak perlu banyak-banyak sholat ditinggalkan. Satu sholat saja udah cukup itu menghantarkan kita ke neraka Allah. Inilah tahapan kita. Kita bukan anak TK, kita bukan anak SD lagi. Kalau anak SD mungkin tahapannya ya kapasitas anak SD, pelajarannya juga seperti itu. Kalau kita yang mulai SMP, pelajarannya SMP. Kita SMA, ya pelajarannya SMA. SD belajar matematika nggak? Belajar matematika. SMP belajar matematika nggak? Belajar. Samakah pelajaran SMP sama SD? Tentu berbeda. Lebih tinggi lagi peringkat SMP. Kita sama anak kita juga sama-sama sholat. Bacaannya sama. Tapi di mana membedakannya? Keilmuan kita. Nah inilah ilmu fikih. Belajar kita terus, jangan tinggalkan sholat. Masuk kamar mandi, ada doanya kan? Apa doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu doa tidur ya? Itu asli ketiduran dalam. Mau keluar lagi pun dikata ibu tuh. Kalau baca doa pun baca doa tidur di dalam. Baca doa disunahkan Rasul pakai sendal. Pakai sendal Pak, dapat pahala. Beratkah masuk sendal atau pakai sendal itu Pak ke dalam toilet? Kan enggak berat. Siapkan sendal di dapur.
Udah ketika masuk kamar mandi, mau buang air kecil, mau buang air besar, pakai sendal. Cuci, siram, mau keluar kamar mandi, siram. Najis, hati-hati kita pak, mercik kita bawa ke rumah. Jalan kita basah-basah, kena najis. Tiba-tiba sholat kita di situ. Bagaimana hukumnya? Ini harus kita pahami. Itu yang sunnah, yang makruh, yang haramnya lagi pak. Yang haramnya yang mana dalam Quran aja banyak. Contoh yang haram apa? Bawa tulisan berlapaskan Allah, Muhammad atau Rasulullah atau Anbiya atau sahabat atau aulia. Dibawa tuh ada kalung, ada cincin buat tulisannya Allah, dibawanya ke kamar mandi, nggak dimasukkan ke kantong, haram. Baca ayat-ayat Al-Quran di dalam kamar mandi, haram. Ini enggak. Mainkan tangan dalam kamar mandi makruh pak. Kita jongkok, cingkungnya itu pun kayak disunahkan Rasul, mohon maaf, paksa juga aku praktekkan. Cingkungnya itu pak, berdirikan kaki kanan, ini kaki kiri, jarinya ini, beginilah cingkung yang disunahkan Rasulullah. Pernah kita buat begini? Mana pernah. Sekarang WC wudhu kan, bikin asik main handphone. Ambil merokok bro, lagi ngomong merokok. Mau merokok lah bang di kamar mandi. Kalau nggak merokok nggak keluar deh. Katanya pun ada yang begitu pak. Kalau nggak merokok nggak bisa keluar. Paksa-paksa nggak keluar. Kena rokok baru keluar. Mak luar biasa. Ada yang begitu. Duduknya aja pak ada diajarkan Rasulullah. Ketika kita aja istinja saja buang air kecil, diurut. Ini mohon maaf pak, bukan kotor. Ya nggak ada mak-mak kan, kalau ada pun di belakang nggak dengar orang tuh kalinya itu. Tapi kalaupun dengar nggak usah dibayang-bayangkan ya bu. Dengan istri ini kaji ilmu, sama mak-mak pun saya bahas ini juga kok. Diurut, bahkan ditarik napas, tekan pak, didehemkan. Itu netes lagi tuh, keluar lagi tuh. Kadang kita kencing, mohon maaf ketika kencing, udah sejak siram aja, berdiri netes lagi. Pakai sholat nggak sah sholat kita. Ini harus kita perhatikan, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita pak. Cara masuk ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Beda masuk masjid kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Kan begitu diajarkan Rasul. Ini makruh gerak-gerakkan jari, main-main jari pak, sambil buang air besar, makruh itu. Menyembunyikan jari, apalagi main handphone. Makruh waktu main handphone, alah makruh aja kok, nggak apa-apa lah main handphone, makruh kok. Tiba-tiba bunyi nada deringnya pak, nada deringnya ya Rabbana Rabbana. Rasulullah disebut-sebut di dalam waktu buang hajat, buang kotor hajat. Jadi haram. Hati-hati, kan ada nada dering kita di handphone bunyi gitu kan. Jadi hindari, inilah yang perlu pak. Tata cara berwudu itu perlu kali kita pelajari. Saya pernah bilang juga sama Herman itu begitu. Ayo kita belajar. Saya mau hari ini bukan hanya ceramah panggung saja, hanya dongeng saja, tapi maunya kita pak ngaji. Ya nggak nonton kali, santai-santai aja. Merokok ya kan. Minum, makan sambil dengarkan, nggak ada masalah. Mau selonjoran, mau tidur nggak apa-apa. Tiduran kita tinggal kan. Karena kita tidur situ, nggak usah dibangunkan kan. Biar tahu lah dia. Awak takutnya ketiduran gitu dibangunkan, bukan orang yang bangunkan pak, bukan mangkir. Mau merokok kan, iya udah mati rumahnya gua. Mana tahu kita kan. Jadi orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu pak belajar akhlak. Satu lagi contoh belajar akhlak itu apa? Begini pak. Ketika di dalam kitab Adabul Insan fil Islam itu dikarang Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Beliau mengatakan di situ ibadah itu adalah tunduk sehabis-habis ketundukan kepada Allah. Itulah makna ibadah. Ketundukan sehabis-habisnya kepada Allah, tapi didasari dengan rasa cinta. Kalau orang cinta pak, pernah nggak dia memberikan kepada orang yang dia cintai mengharapkan imbalan? Bapak waktu pacaran sama ibu dulu memberikan sesuatu kepada ibu, pernah nggak bapak mengharapkan imbalan kepada calon istri? Nggak pernah. Bahkan ketika kita memberi sesuatu yang besar, kita nganggap itu masih kecil. Baik kali ya bang, ala kecilnya ini nggak ada apa-apanya ini. Kenapa? Karena kita sayang, cinta. Tapi kalau pasangan kita memberikannya apa? Waduh, besar nilainya tapi kecil nilainya, tapi kita nganggap besar. Senang kali kita. Dapat surat cinta aja pak. Dulu dapat surat cinta senang kali. Iya kan?
Bukan masalah suratnya, siapa yang memberikan dan siapa yang menulis surat itu. Kalau hanya kertas selembar yang gara-gara itu kita senang, mohon maaf, besok datanglah tagihan kertas ke rumah. Sama nggak rasa senangnya ketika mendapatkan surat cinta? Kan beda. Sama-sama surat, tapi yang memberikan surat cinta itu orang yang kita sayangi. Yang memberikan surat tagihan itu orang lesing. Beda. Perasaan kita beda. Yang didapatkan sama-sama kertas. Kan beda melihat siapa yang memberikan. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Ketika didasari dengan rasa cinta, nggak akan mengharapkan imbalan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kalau kita mengharapkan kekayaan dalam ibadah kita. Salah kalau kita mengharapkan sanjungan dan pujian dari makhluk yang lain dari ibadah kita. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yub'atsun. Barang siapa yang menginginkan dunia beserta perhiasan-perhiasannya dari segala amal ibadahnya, dari perbuatannya, tidak sedikit pun akan kukurangi, kata Allah. Semua akan kuberikan. Kalau dia rajin sedekah supaya dikatakan orang dermawan, berikan sanjungan itu. Biar orang sekampung ini bilang, Pak Ulan dermawan ya, Pak Ulan tuh baik juga ya, orang kaya tapi rajin sedekah, rajin berinfak, rajin berzakat. Itu yang dia inginkan, kuberikan, kata Allah. Sholat mau kaya, kuberikan kekayaan. Tapi coba di surah selanjutnya kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, illan nar, kecuali neraka jahanam. Ya, cinta kepada Allah. Ya ngaji kita gini juga Pak, karena cinta kita sama Allah. Majelis ilmu gini duduk kita cinta sama Allah. Bukan karena cinta sama ahli bait. Kadang-kadang kan gitu Pak. Datang wirid giliran siapa? Giliran Pak Fulan. Datang langsung kalian gua datang langsung malam dia giliran tuh datang dia tuh. Masa giliran dia nggak datang? Karena segan. Karena itu apa? Silaturahim. Nanti kalau nggak ikut wirid awak, kalau meninggal dunia ada acara apa di rumah nggak ada orang yang datang. Artinya ikut wirid karena untuk silaturahim. Oh ikut wirid, ikutlah, lumayan tuh kalau nanti anak pesta di rumah, teratanya lumayan tuh, ada teratak STM bisa dipakai gratis, ya kan? Gara-gara itu Pak, salah niat, betul dulu niat kita. Ibadah kita itu semua tergantung daripada niat kita, Jadi orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayolah mulai hari ini kita berbenah diri. Bukan hanya Bapak, tapi kami juga, ini Ustaz Irwansa, juga sama-sama kami penceramah, juga kami ikut berbenah diri Pak. Sama kami ini Pak, pendakwah ini kayak muadzin. Muadzin itu manggil orang sholat, ikut dia sholat. Dia ngajak orang sholat Pak, tapi dia ikut sholat. Nggak ada muadzin ngajak orang sholat, siap begitu orang masuk ke masjid dia pulang, nggak ada. Ada kejadian begitu di sini. Inilah kami pendakwah ini. Walaupun ada kadang-kadang yang bilang, kan Ustaz kepada nyampaikan aja itu. Orang itu belum tentu diamalkannya. Husnudzon aja kita sama orang. Jangan suudzon. Kami juga Pak ceramah ini mohon maaf. Apa yang kami sampaikan belum tentu diamalkan jemaah semua. Kenapa? Jelas di kitab Marokil Ubudiyah dijelaskan di situ dalil fi'li itu lebih kuat daripada dalil qauli. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu terjadi Pak. Terjadi. Ketika peristiwa itu, satu peristiwa Rasulullah tidak bisa umroh masuk ke kota Mekah. Mereka harus bayar dam. Ketika mereka harus bayar dam, mereka harus menyembelih seekor domba. Disuruh Rasul, nggak ada sahabat yang mau. Masuklah Rasul ke dalam tenda, jumpa sama istrinya Khadijah. Apa kata Khadijah? Suamiku ya Rasulullah, udahlah, nggak usah kau suruh-suruh lagi orang tuh. Gini aja, kau potong aja lang domba. Itu nanti kau potong domba, ngikut orang itu, kata Khadijah. Dipotong Rasulullah, ngikut semua Pak. Waktu dia ucapkan gak ada sahabat yang mau ngikut, tapi ketika dia buat, sahabat langsung ikut. Dalil fi'li itu lebih kuat daripada dalil qauli. Bahkan yang harus kita ambil pelajaran di situ Pak apa? Rasulullah masuk ke tenda, diberikan masukan sama istrinya Khadijah. Rasulullah menerima Pak. Coba kita ketika dikasih masukan sama istri, menerima nggak kita masukan dari istri? Kadang kau sok panti lagi. Apa tahu kau? Urusan kami nih ayah, wirid kami, urusan kami lah. Kau udah dapur aja bagian kau.
mau atur ulang aku egois kita Pak. Ustadz kami, ustadz itu juga begitu. Ya ada kadang-kadang orang nggak ngikut yang diucapkan ustadz, yang ngikuti perbuatannya. Makanya kalau ustadz joget-joget, jamaahnya pun lompat-lompat. Banyak ustadz joget-joget, live streaming pula di Facebook. Tengok jamaah, emak-emak pula sekarang kan pakai baju syar'i di mana-mana, ikut majelis taklim, keyboardan live streaming di pantai terapung, dari mana-mana tempat wisata, semua berjoget-joget, pakaiannya semua tertutup. Masya Allah, menengok gowal-gewalkan, coba lah, apa hukumnya? Kenapa? Mungkin mereka melihat panutannya. Nah, makanya kami ini seperti muadzin Pak. Nah, sholat, ngajak orang sholat, kami ikut sholat. Artinya kami mengajak Bapak untuk memperbaiki amal ibadah kita, sama-sama kita memperbaiki amal ibadah. Ya Pak, muadzin, Allahu akbar, siap azan ngajak orang sholat. Kadang-kadang kan Pak ada orang bilang gini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Begitu Pak, kita ingatkan dia nanti untuk malah jangan kau buat maksiat, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada yang ngomong Pak, dirimu dan keluargamu dulu kata Allah, baru kau ceramahi orang. Ada yang ngomong gini. Kalau ini konsep orang-orang Islam Pak, mohon maaf, Islam nggak akan ada sampai sekarang. Apa contoh Nabi Muhammad? Abu Thalib siapanya Nabi? Paman. Abu Jahal siapanya Nabi? Paman. Paman Nabi. Abu Lahab siapanya Nabi? Paman. Paman Nabi. Islam enggak? Tidak. Kalau dia nunggu keluarganya semua bersyahadat, enggak akan berdakwah Nabi saat ini. Kalau dia pakai dengan tafsiran ku ampusakum wa ahlikum nar. Kan orang banyak bilang gitu. Ya, kalau seandainya muadzin bilang gitu, pakai ayat itulah dia. Salah mentafsirkan. Begitu siap azan dia pulang, datang BKM, kok pulang ku aja? Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga. Aku dulu udah kujaga. Maksud kau? Aku tadi Pak sebelum azan zuhur, aku sholat zuhur duluan. Aku diri dulu kujaga katanya. Aku buat dulu baru ngajak orang, kan salah. Salah nggak itu? Salah. Begitulah konsepnya kami juga para pendai ini. Kadang-kadang ada yang tak senang dengan penyampaian kami, ada yang keliru, tegur kami Pak. Kami ini masih muda-muda, mungkin kadang menyampaikan emosional, mungkin menyampaikan dengan apa? Dengan semangat, terpleset lidah, ya kan? Lidah ini kadang-kadang ngomong nggak sadar. Nah, ini semua adalah gerak-gerik Allah yang mengizinkan. Bisa saja terpleset dan bisa saja karena nafsu muncul, merasa paling hebat, merasa paling wah, merasa paling kondang gitu kan. Apalagi uas kawin ini sekarang udah viral nih di media sosial. Aku tengok YouTube, ada pula YouTube ceramah semalam begitu. Di perumahan itu satu lagi kemarin bulan semalam kan ada YouTube saya masuk YouTube abang nih kan makin viral lah jadi kan itu enak nih tambah viral. Bukan Pak, Ustadz kondang itu banyak jadwal ceramah, bukan itu. Ustadz yang berhasil itu bukan karena Ustadz kondang, dia bukan. Ustadz yang berhasil bukan karena banyak jadwal ceramahnya, bukan. Sering keluar kota, bukan. Ustadz yang berhasil itu Pak, sedikit yang dia sampaikan tapi diamalkan jamaahnya, itulah Ustadz yang berhasil. Saya nyampaikan tadi, Pak pakai sendal ya Pak kalau masuk ke dalam toilet, sunnah hukumnya Bapak amalkan Pak, itu saja Bapak amalkan. Berhasil saya Pak. Itulah dakwah. Sikat-sikit saja. Dek, kalian kalau makan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana, diamalkan sama anak-anak. Itulah dakwah. Itu yang berhasil. Pak, kita sama istri harus sayang Pak. Ya, harus sering kita dekat dengan istri, sering bermesra-mesraan dengan istri walaupun udah tua. Itu Nabi yang buat. Nabi duduk sore-sore Pak, duduk depan rumah sama Aisyah. Aisyah nyandarkan kepalanya ke bahu Nabi. Apa kata Aisyah? Bang, doakan aku apa Bang? Doa apa? Minta ampunilah dosa-dosaku sama Allah Bang. Oh gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang nampak maupun nggak nampak, yang kemarin maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Senang gue deh, berdoa kami senang kali lah Bang. Kira-kira begitu. Pernah kita begitu? Bini kita pun nggak pernah minta doa sama kita. Orang tuh doa orang tuh sendiri. Ya Allah, sadarkan lakiku ya Allah biar lebih ngasih belanja. Itu doa orang Pak.
Jadi doa-doa itu dilakukan Rasulullah, bermesra-mesraan di hari tua dengan istrinya, itu luar biasa, Pak. Jadi banyak amalan-amalan suami, amalan Rasulullah kepada istri. Rasulullah minum bekas istrinya, Pak. Ini bukan modus ya, Pak. Aku itu kalau itu yang modus. Rasulullah itu minum bekas Aisyah, istrinya, dicarinya itu bekas bibir bininya. Diputar-putarnya gelasnya di mana, dari bekas bibir biniku minum. Itulah di tempat dia meletakkan bibir. Rasulullah susah nyari bekas bibir bininya. Kalau awak kan mudah. Lipstiknya lengket. Apalagi lipstiknya agak murah kan, lengket tuh. Oh, cepat kali awak ngambil. Itu pun jijik awak. Ya. Istrinya juga begitu, Pak Aisyah. Ketika dia melakukan puasa, dia mau buka puasa, Pak, makan kurma satu aja, sebiji. Tapi sebelum dia makan, dia minta mutkan sama Rasul. Rasulullah, tolonglah mutkan, dimutkan Rasul, Pak. Udah dimut Rasul baru dimakannya. Apa kata Aisyah? Demi Allah, wallahi, aku makan kurma sering, tapi ketika ini aku makan, kenyangnya luar biasa. Kenapa? Karena bekas mutan dari Rasulullah. Coba kita mutkan kurma bini, kalau bini kita mau makan. Besok entah Rasulullah kalau makan kurma, bininya Aisyah dimutkan sama Rasul dulu, baru dia makan, sunnah deh. Oh iya Bang, ya. Jadi aku mengamalkan itu. Iya, enggak apa-apa. Besok aku beli kurma ya. Itu pulang besok beli dia kurma, pulang waktu aja, Bang. Nah, ini Bang buka puasa aku, Bang. Puasa bulan Rajab, Pak. Coba lah umur kenapa? Umur kan, Pak? Wah, umur. Udah dimut-mutkan. Udah deh, belum, Bang. Belum. Gigi itu gosok. Nah, makan, Pak. Kenyang enggak itu? Nanti lapar orang. Muntah, terus kondisi perut orang itu semua. Nah, begitulah keromantisan Rasulullah. Rasulullah itu romantis, Pak. Kemana-mana jalan kaki dipegang tangan, Masya Allah, romantis rumah tangga. Kita pernah jalan bini, kondangan aja malu pegang tangan bini, iya kan? Nyebrang jalan dari Yuki ke Masjid Raya, ada jembatan penyeberangan juga. Malas naik ke atas, turun naik, capek kali deh. Udahlah, nunggu lampu merah aja, tiba-tiba nyebrang dari bawah aja. Begitu lampu merah nyebrang, mau pegang juga, Bang. Dimentel kali kau, jalan sendiri kenapa? Kan itu kadang-kadang bahasa kita, Pak. Coba pegang tangan bini kita kemana-mana, romantis nggak? Kalau di kampung kami ada mebat gitu, Pak, pegangan tangan, jalan kalau habis nikah ada pegangan tangan. Jalan datangi orang-orang tua di kampung itu bawa makanan, bawa rantang. Kayak orang Jawa bilang apa, sungkeman. Memperkenalkan, Nek ini istriku, atau si istrinya ini suamiku. Dikenalkan supaya apa? Supaya nggak timbul fitnah jalan berdua. Oh, pakaiannya hitam, putih, celana hitam. Inai pacar masih banyak di jari, Pak, di kuku. Jalan, pegangan tangan, romantis. Tapi dulu, waktu baru-baru nikah, ada 3 anak lah. Naik kereta aja kalau waktu pacaran kayak perangko sama amplop. Ya kan, udah punya anak 3. Rapat sedikit bini, repet ke belakang. Oh mundur apa deh, rapat kali kok, sempit loh, sempit. Bangke kau udah besar kali kayak gitu. Ngeluh kita, Pak. Romantis, pegang tangan bini kemana-mana, dapat untung banyak kita, Pak, dapat pahala. Jalan ke mall pegang, jalan ke sulayan pegang, kuat pegang, jangan kasih lepas. Romantis tengok orang. Untungnya apa? Untungnya ada satu, Pak, nggak ada di bawah. Kalau nggak dipegang apa ya? Kalau tangan mama, gampang ini ambil, nampak itu ambil, habis di bawah. Artinya keuntungannya bukan hanya materi tapi ibadah juga. Jadi banyak sebenarnya yang ringan-ringan diajarkan Rasul, tapi malas kita untuk mengamalkannya. Banyak pahala-pahala yang bisa kita kumpulkan, Pak, sebagai tabungan kita, tapi juga kadang-kadang kita malas mengamalkannya. Gak usah jauh-jauh lah, minum aja, minum sekali. Bismillah. Udah selesai telan, alhamdulillah. Minum lagi kedua kali, bismillah lagi. Selesai minum alhamdulillah. Nabi kan 3 kali. Minum lagi sekali lagi, bismillah. Selesai nulan, alhamdulillah. 3 kali. Itu, Pak, diamalkan. Itu diamalkan. Kata Habib Umar Al-Hafiz, itu mengamalkannya itu fadilahnya apa? Allah akan jaga kita dari kemaksiatan. Allah jaga. Salawat. Terus bismillah, alhamdulillah dengan salawat. Ingat kok amalannya? Mandi wajib aja, Pak. Mandi wajib banyak kali sunnah di sini.
Semua ibadah-ibadah dalam Islam dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua itu adalah pahala, pahala, pahala terus. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang Islam yang masuk neraka, ini orang rugi dan orang bodoh. Kita mau buat kejahatan, baru berniat, Pak. Aku pulang dari sini, tengoklah, nampak surat cantik, lewat nih buat. Dia berniat mau buat jahat. Ketika dia berniat, belum dia buat, belum dihukumi dosa. Tapi ketika melakukan kebaikan, aku pulang dari majelis ini, nanti jam 2 malam, jam 10 aku tidur, jam 2, jam 10 ya, jam 11 Pak, jam 11 aku tidur, nanti jam 2 aku bangun, aku tahajud. Berniat itu Pak, nggak perlu dia lakukan tahajud itu, sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berniat. Niat saja belum kita buat. Tapi kalau maksiat, berniat nggak dijatuhi dosa, tapi sesudah kita lakukan baru dijatuhi dosa. Kan indah, luar biasa rahman rahim Allah. Kok bisa kita masuk neraka gitu? Jadi jangan orang Islam itu masuk ke dalam neraka. Manusia Pak, semua asalnya dari surga. Nabi Adam itu berasal daripada surga. Maka tempat kembali manusia nanti itu juga harusnya ke dalam surga. Jangan mau kita masuk ke dalam api neraka Allah walaupun transit. Walaupun transit, masuk terus, mati, lewat aja kubur, masuk langsung ke dalam surga besok ketika hari pembangkitan. Amin ya Rabbal. Amin. Jalan jam 10. Lama kali kan? Ada tanya jawab ya kan? Kak ini batasi bertanya, silakan seberapa banyak bertanya, tapi saya jawab dua. Apa? Nggak PR kan Kak? Ini depan ada. Boleh, bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR Pak. Sama-sama kita belajar, saya punya guru, mungkin nanti kalau nggak bisa dijawab saya tanya guru saya dan saya berikan jawaban di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak, tuan rumah, tuan guru, orang-orang tua saya mohonlah kiranya dimaafkan. Undur maqalah, pada tandur maqalah. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya silakan.